Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Latifah Husnul Fatimah selaku host dari podcast aku pada siang kali ini. Dan ini tuh Nindi Aulia Pratami, rekan aku sebagai narasumbernya, guys. Nah, Nin, kamu tuh bersedia gak sih kalau aku tanya-tanya? Tuh, bersedia banget dong pastinya. Oke guys, pada hari ini tuh podcast itu materi itu tentang fikih muamalah, guys. Nah, langsung aja gak sih untuk mempersingkat waktu, aku langsung nanya ke Nindi. Nin, menurut kamu apa sih muamalah itu? Muamalah itu berasal dari kata muamalatan ya. Yang bentuk masdarnya itu dari amalu atau amalah, kemudian menjadi ya'malu dan muamalatan, dan menjadi muamalatan yang artinya itu saling bergerak, saling mengamalkan dan saling berbuat. Itu sih mas, tahu aku dari jawaban yang bagus ya sih. Nah, lanjut next ke pertanyaan kedua. Kalau pengertian muamalah itu kan ada artian luas dan sempitnya nih. Kayak aku tanya di sini tuh artian luasnya itu apa sih, Nin? Kalau artian luasnya sepengetahuan aku itu fikih muamalah atau muamalah dalam arti luas itu adalah aturan-aturan Allah yang mengatur kegiatan manusia atau dalam urusan duniawi ya, terutama itu sih. Oke, next aja ya, lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini mulai tahu nggak sih ruang lingkup fikih muamalah itu apa aja sih? Sebenarnya ruang lingkup fikih muamalah itu banyak banget ya. Ada 20, cuman di sini aku bakal sebutin setahu aku aja. Ruang lingkupnya itu ada akad-akad, harta dan ukut, kemudian ada buyu atau jual beli, kemudian ada ar-rahan atau pegadaian, kemudian ada hiwalah, itu pengalihan hutang, kemudian yang terakhir yang aku tahu itu ada asyulu atau perdamaian bisnis. Itu aja guys. Untuk pertanyaan yang keempat tuh aku pengen tahu, kan setahu aku tuh muamalah tuh dibagi dua gitu ya. Iya. Ada muamalah al-madiyah dan muamalah jadiyah, bener nggak sih? Benar-benar. Nah, kalau perbedaannya itu apa sih nih? Kalau untuk muamalah al-madiyah sendiri itu muamalahnya lebih fokus ke objeknya ya, lebih ke kebendaan gitu, misalnya barang itu halal, haram, syubhat. Kalau untuk muamalah yang al-jadiyah sendiri itu yang lebih ke subjeknya, misalnya ijab kabul, kemudian penipuan, itu sih. Oke, ini tuh udah kayak pertanyaan terakhir, berarti kita tuh udah menit terakhir gitu ya. Kita lanjut aja pertanyaan yang terakhir nih. Oke. Kalau sikap Islam terhadap tradisi atau hukum pra-Islam itu apa aja sih? Oke, sikap Islam terhadap tradisi atau hukum itu ada 3. Yang pertama takhir, mengakui. Yang kedua ada takhir, modifikasi. Dan yang terakhir itu ada tamfil atau membatalkan. Tuh, jawabannya itu benar-benar komplit banget gak sih guys? Aku tuh kayak paham gitu loh. Pertanyaannya emang juga udah komplit, memuaskan juga. Mungkin untuk podcast kali ini tuh udah segini dulu guys. Ntar kalau kalian mau pertanyaan lagi, mungkin langsung bisa komen atau hubungin nomor yang di bawah ini ya guys. Sekian untuk podcast hari ini. Terima kasih juga buat Nindi nih sebagai wawancara narasumbernya, udah ngasih jawabannya gitu. Dadah. Oke guys, kembali lagi sama kita berdua. Di sini kita tukar peran. Aku sebagai host, kemudian Tika sebagai narasumber. Oke. Jadi ini aku ada beberapa pertanyaan buat kamu. Mungkin kamu bersedia nggak sih kalau aku tanyain? Bersedia banget. Oke. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Karena tadi kamu itu kan udah tanya nih ke aku pengertian muamalah dalam artian luas tuh kayak gimana sih? Ya. Sekarang giliran aku yang tanya ya. Pengertian muamalah dalam artian sempit, sepengetahuan kamu tuh apa sih? Nah, kalau
setahu aku kalau pengertian muamalah dalam artian sempit itu adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta nih. Oke. Next, ini ada ruang lingkup. Aku mau tanya karena tadi kamu juga tanya ruang lingkup sipil muamalah itu apa, dan sekarang aku mau tanya ruang lingkup di era modern itu kayak gimana sih? Kalau di era modern tuh ruang lingkupnya banyak banget. Tapi di sini tuh aku mau ngasih tahu yang aku tahu aja gitu loh. Oke, boleh. Kayak ada perbankan, asuransi, obligasi, pegadaian. Ada yang tahu tuh namanya BMT. BMT itu kayak Baitul Mal buat Tamwil. Yang ada juga kayak pasar modal, kayak apa? Itu loh, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Itu aja sih yang aku tahu. Banget jawabannya. Kemudian ini aku mau tanya nih, prinsip-prinsip ibadah dan muamalah itu apa sih? Oh iya. Kalau prinsip muamalah dan prinsip muamalah dan ibadah tuh kayak beda gitu loh. Misalkan kayak kalau prinsip ibadah itu bersifat tetap. Nah kalau muamalah itu bersifat elastis gitu. Yang ibadah itu nas yang digunakannya itu agak terperinci. Nah sedangkan kalau buat muamalah sendiri nas yang digunakan lebih bersifat luas gitu loh. Yang selanjutnya kalau ibadah itu bersifat khusus, sedangkan kalau muamalah sendiri itu kayak bersifat luas gitu. Yang terakhir kalau peluang ijtihad, kalau ibadah tuh kayak sempit, sedangkan kalau peluang ijtihad yang muamalah kayak luas gitu. Yang selanjutnya kalau ibadah tuh kan nggak dapat berkembang gitu loh, udah tetap kan. Dan sedangkan kalau muamalah ini bisa berkembang sesuai perkembangan zaman. Ya, pertanyaannya jawabannya sangat menjawab sekali ya. Kemudian ini ada hukum muamalah dalam Al-Quran. Apa sih hukum muamalah dalam Al-Quran? Sama juga kalau muamalah dalam Al-Quran tuh juga banyak banget, luas banget gitu. Tapi di sini tuh aku cuman paham yang 3 aja. Yang pertama ada dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 itu mengatur atau membahas tentang melarang memakan makanan secara batil nih. Yang kedua tuh ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Itu tuh kayak membahas tentang pencatatan transaksi utang piutang. Yang ketiga tuh kayak ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 yang membahas tentang larangan riba, guys. Oke, ini last pertanyaan, last question dari aku. Contoh kaidah hukum syariah itu kayak gimana sih? Setahu aku aja ya. Boleh. Setahu itu aku tuh hukum syariah tuh ada banyak, tapi aku tuh lanjutin 2 aja, apa kan? Nggak apa-apa. Yang pertama contoh itu kayak ada dalam produk bank syariah itu ada apa? Al-Mudarif Yudarif dan ada Al-Mu'tazir Yujir gitu. Sedangkan yang kedua ada dalam kartu kredit ada apa? Al-Kafalah wal Ijarah. Yang kedua ada Al-Qura'ah wal Ijarah. Itu aja sih. Oke, wah terima kasih banget ya Tifa. Jawabannya benar-benar ngejawab pertanyaan aku banget dan benar-benar aku ngerti banget sih. Makasih banget ya kamu udah menjawab pertanyaan aku. Sekian podcast kali ini aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.